سيدنا النبي قارون وجميل وجميل. Ustaz dapat salam dari si Fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang dituliskan di sahabat saya, orangnya orang baik, masya Allah, perhatian dengan kawan-kawannya dan masya Allah saya memposisikan beliau sebagai keluarga. Ya, ada teman yang sangat baik sekali. Ya, sampai pindah, sampai di Kanada, sampai apa ini sangat perhatian. Kalau kami datang itu sudahlah, beliau yang pengen jemput, yang pengen macam-macam, dan saya berdoa untuk kemuliaan beliau dan keluarganya. Bacaan ayat setelah Al-Fatihah waktu zuhur dan asar, apa ada petunjuknya? Kita baru subuh sekarang, antum sudah asar. Nanti tunggu pada saat zuhur dan asar kita akan lihat. Yang paling pasti Nabi membaca dalam sholat asar dan sholat zuhur itu rata-rata 30-60 ayat dalam setiap rakaat. Ya, surat apa yang dibaca nanti saat masuk zuhur kita bahas sini. Ya. Sekarang masih subuh kita bahas. Saya selesaikan ini sedikit, kita berhenti sebentar lagi supaya ini bisa terjawab. Ustadz, saya mau bertanya, di depan rumah saya ada tetangga yang berjualan di warung. Tapi di warung itu dijadikan tempat untuk bergosip, bergunjing, dan mereka yang berkumpul di warung itu suka iri-irian ke keluarga saya dan suka ngomongi keluarga saya. Apakah saya dan keluarga dosa apabila menjauhi tetangga seperti itu? Teman-teman sekalian, gini. Ingat, keburukan jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Kebaikan balas dengan yang baik, keburukan balas dengan yang baik. Maka lihat cara melihatnya, jangan pakai selalu dengan akal. Lihat sini. Jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat ini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia nggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan tuh langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Misal, saya dibicarakan oleh Anda, setelah pulang dibicarakan Ustaz Adi itu ya, begini, misal ya. Nah, itu saat Anda bicarakan, baru disebutkan namanya, pahala Anda pindah kepada saya. Kalau Anda sebutkan hal yang buruk tentang saya, maka akan dibentuk oleh Allah jasad saya dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak taubat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49, dalilnya Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Awas hati-hati, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, jangan saling, awas hati-hati, menggunjingkan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa mau nanti saya sediakan mayit saudara yang dibincangkan itu, yang digunjingkan itu, pada hari kiamat saya minta makan oleh Anda sedangkan Anda tidak menyukainya. Jelas ya? Maka kalau mau gosip, pikir-pikir dulu. Kalau Anda digosipkan oleh orang lain dan Anda tahu tentang itu, teman-teman sekalian, maka apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu supaya Allah bimbing dia agar menghindari perbuatan buruk yang serupa. Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab dalam tahajud, sebut namanya. Jangan minta diteruskan. Ya Allah terima kasih kau kirimkan pahala kepada saya lewat orang-orang yang gosip itu. Biarin aja ya Allah, terusan aja mereka gosip, ya Allah tambahkan pahalanya ke saya, kurangi dosa-dosa saya ya Allah, biar diambil oleh mereka. Terus begitu lewat di depan mereka, dikasih tahu lagi, terima kasih ya gosipnya kemarin, dosa saya udah diambil sama kalian. Nambah dosa. Terus bikin status setelah itu, alhamdulillah Allah tambahkan dosa bagi saya karena digosipkan oleh orang-orang dekat warung itu. Tunjuk lagi. Balik lagi pahalanya pada orang itu. Di malam-malam tahajud, Anda berdoa, minta pada Allah, ya Allah, dia tetangga saya, ya Allah dia teman saya, kami saling melihat, kami saling bertetangga, jangan pisahkan kami di surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, bimbing mereka supaya tidak memperlakukan dengan guru, bimbing mereka supaya tidak berbicara dengan guru. Berdoa. Besoknya orang-orang menggosip itu perlakukan dengan baik. Anda kunjungi rumahnya, Anda antarkan buah-buahan, Anda antarkan makanan. Assalamualaikum Pak, ini qadar Allah, ada makanan, ada buah-buahan baru beli, baru datang, silahkan barangkali kita bisa menikmati sama-sama. Begitu Anda berikan itu, demi Allah saya katakan, kalau Anda niatkan dengan ikhlas, sentuhannya ke jiwa akan tinggi, dan besok lusa dia sendiri akan membela Anda dari keburukan.
Begitu orang lain bicarakan, dia akan bertahan, dia akan mempertahankan Anda. Gak benar kok, gak benar seperti itu. Dia datang, dia baik, saling berbagi dan sebagainya. Jelas ya? Jadi itu prinsipnya, balas keburukan dengan sifat yang lebih baik dibanding apa yang diberikan oleh orang lain.